Kita akan membuat media atau applet GeoGebra pencerminan terhadap sumbu Y. Saya menggunakan GeoGebra klasik 5. Jadi untuk GeoGebra yang lain, GeoGebra 6, 4, itu tampilannya mungkin akan sedikit berbeda. Langkah pertama, kita membutuhkan dua bilangan acak sebagai absis dan ordinat. Caranya kita ketikkan di input, di kiri bawah kita ketik random between. Nah, nanti akan muncul, kita pilih yang atas. Saya menghendaki untuk absis itu bilangannya antara negatif 4 sampai 4. Kita enter. Kemudian untuk ordinat dengan cara yang sama kita ketikkan random between, pilih yang atas. Saya menghendaki dimulai dari negatif 4 sampai 4. Kita enter. Untuk ordinatnya dan absis sudah, karena sudah tersedia maka kita akan ketikkan teks. Caranya ambil tools kedua dari kanan ini, kita klik. Ada slider, teks, image, button, dan lain sebagainya. Kita pilih yang teks. Kemudian kita klik di sembarang tempat. Kita ketikkan, tunjukkan bayangan dari A. Koordinatnya karena kita sudah mempunyai absis yang dinamis, kita pilih dari objek, kita klik A, ordinatnya juga kita pilih dari objek, kemudian kurung tutup terhadap refleksi, pada sumbu Y. Kalau sudah oke, kita tekan, klik. Kita lihat, kita akan meletakkan di sebelah kiri. Kalau tidak kita cek, supaya judulnya ini tetap, kita kunci. Dan kita lihat ketika kita geser di sini supaya tetap, bagaimana caranya? Kita klik juga pin, push pin, klik. Kita perhatikan bedanya. Jadi ketika koordinatnya kita geser, maka tulisannya selalu posisinya di kiri atas. Kita setting, misalnya kok hurufnya kurang besar, kita klik medium. Ingin ditebalkan, bisa kita tebalkan. Kemudian kalau kita menghendaki ada backgroundnya biar nampak untuk soalnya, kita pilih di sini, klik. Kita beri background warna kuning. Selesai. Oke. Teksnya bisa diatur. Selanjutnya kita akan mencoba apakah perintah yang sudah kita buat benar. Maka kita akan cek dengan tombol. Bagaimana menetapkan tombol? Kita pilih di sini, klik. Kita ambil yang tombol button. Kita klik. Kita ulangi ya, kita klik. Nanti akan muncul seperti ini, kita klik kiri. Kemudian kita tuliskan captionnya soal baru. Untuk membuat soal agar di-refresh setiap kita klik tombol soal baru ini, maka kita tambahkan perintah. Kita tuliskan di sini update construction. Kurung buka, kurung tutup. Kita oke. Kita letakkan di sebelah kiri. Akan kita kunci. Kita klik dulu. Kita kunci. Oke. Oh, sudah di sebelah kiri.
kita klik, ketika soal baru ini kita klik, kita perhatikan bahwa titiknya ini akan berubah koordinatnya. 1,3, A-nya 1,1. Berarti tombol ini berfungsi. Kalau sudah, kita akan menyiapkan sebuah titik. Caranya, kita input, kurung buka, A, B, kurung tutup. Maka akan muncul titik A, B di sini. Kita beri nama. Bagaimana cara memberi namanya? Kita klik titiknya. Sudah muncul A. Ulang, kita klik kanan, akan muncul objek properties. Kalau kita menghendaki ada koordinatnya, maka di show label ini kita pilih name and value. Maka akan muncul titik lengkap dengan koordinatnya. Kalau sudah, kita klik. Selanjutnya, kita akan membuat bayangan dari titik A. Kita cek ya, coba soal baru. Ketika dia 4, -3, posisi titik A-nya berubah. Kita cek. Ternyata posisi titik A-nya selalu berubah ketika kita cek soal baru. Tombolnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat cerminnya, yaitu garis yang sumbu Y supaya terlihat jelas. Kita pertebal sumbu Y-nya dengan sebuah garis. Ups. Kalau salah kita batalkan, bisa edit undo. Menghilangkan D-nya bisa klik, kita delete. Kita lihat sumbu Y-nya sudah kita tebalkan, tetapi belum jelas. Supaya jelas garisnya ini yang berhimpit dengan sumbu Y-nya bisa kita beri warna merah sebagai cermin. Kalau dirasa kurang tebal, bisa kita klik, kita tebalkan. Selesai. Nah, bagaimana membuat cermin dari membuat bayangan dari titik A? Kita klik, kita cari tools ketiga dari kanan, kita klik, kita ambil yang paling atas, reflect about line, kita klik. Mana yang akan dicerminkan? Yaitu titik A. Mana cerminnya? Cerminnya yaitu sumbu Y. Maka akan muncul bayangan dari titik A. Coba kita klik dengan soal baru. Jika A di negatif 3,1, maka bayangan dari A adalah 3,1. Kita lihat. Berarti sudah selesai untuk pencerminan. Selanjutnya kita akan mengganti ini ya, titik A aksen, kita ganti B. Bagaimana menggantinya? Objek properties, kita ganti B. Kemudian kita akan sembunyikan. Coba kita klik ya. Berganti menjadi titik B, objeknya akan kita sembunyikan. Oke, karena nanti kita akan membuat titik A aksen. Kita klik. Supaya rapi, ini bisa kita klik segitiga di sini. Kita objek type sehingga rapi, ini untuk line, untuk point, untuk teks. Selanjutnya kita akan menyiapkan titik sebagai jawaban siswa. Jadi siswa tidak diminta membuat titik baru, melainkan kita siapkan titik yang diberi nama A aksen. Nanti siswa yang akan merubah letak A aksen. Membuat titik, kita bisa mengambil dari baris kedua dari kiri, atau menuliskan di sini A, B. Ups, kita ganti dulu ya. Kita bisa ambil titik. Selain menuliskan, kita bisa ambil dari titik ini. Caranya
pilih yang poin, kita letakkan di sembarang tempat. Titik ini akan saya beri nama D aksen. Klik kanan, objek properties. Oh maaf, A aksen ya, kita ganti A aksen. Kemudian akan kita munculkan koordinatnya, berarti name and value. Nah, titik A aksen inilah yang nanti akan digeser oleh siswa. Selanjutnya, kita akan mengatur agar jika siswa menjawab benar, maka muncul suatu respon. Jadi kita siapkan teks. Caranya kita siapkan tombol klik. Oh, kita ini ya, bukan tombol ya, kita siapkan teks. Kita pilih teks. Kita klik di sembarang tempat. Jika siswa menjawab benar, maka responnya hebat. Jawabanmu benar. Kemudian kita oke. Kita letakkan di sebelah kanan soalnya. Kita kunci. Kemudian kita pertebal. Hurufnya diperklik. Maaf, kita move dulu. Klik ini kita besarkan medium, kita klik. Saya beri background hijau. Klik. Nah. Kemudian, kapan tulisan hebat jawabanmu benar ini keluar? Nah, kita harus atur. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih objek property. Kemudian kita pilih advance. Nah, di sini akan muncul kolom condition to show object. Kapan objek tersebut muncul, maka harus kita beri syarat. Bagaimana munculnya? Kondisi yang kita harapkan, respon ini muncul jika jawabannya benar. Mari kita klik. Jawabannya adalah A aksen harus sama dengan, kita tulis sama dengan 2 kali, harus sama dengan titik B, tadi yang kita sembunyikan. Atau kita bisa menulis begini, A aksen sama dengan, kita pilih di sini, klik kanan, kita cari yang ini, boolean equal, kita klik, sama dengan B. Kalau sudah, kita tutup. Mari kita cek. Kita cek soal baru. Negatif 2,0. Siswa disuruh menggeser ini. Kalau digeserkan ke negatif 2,0, maka responnya akan muncul. Hebat, jawabanmu benar. Soal baru lagi. Jika titiknya digeser di sini, responnya tidak muncul. Bagaimana jika jawabannya benar? Responnya akan muncul. Kita membutuhkan satu respon lagi, yaitu jika siswa menjawab salah. Nah, caranya kita ketikkan bilangan 1 di input, kemudian kita enter. Selanjutnya kita buat tombol cek. Pilih 2 baris kedua dan tombol kedua dari kanan. Kita pilih tombol. Nanti kita beri nama cek tombolnya. Kemudian set, kita tuliskan set value kurung buka C,1 kurung tutup. Artinya jika kita klik tombol cek, maka C-nya sama dengan 1. Selanjutnya di soal baru kita klik, kita tambahkan perintah objek properties. Di scripting, kita lihat, sudah ada instruksi seperti ini tadi. Selanjutnya kita tambahi set value.
C,0. Artinya ketika tombol yang soal baru ini kita klik, maka C-nya sama dengan 0. Kita lihat C-nya berubah sama dengan 0. Ketika kita cek, C-nya berubah menjadi 1. Kemudian kita tambahkan prasyarat di teks Anda benar. Kita pilih di mana tadi? Kita tambahi prasyarat, kita klik objek properties. Tadi tadi prasyaratnya tulisan ini akan muncul jika kuncinya sama dengan B. Kita tambahi dan, kita pilih dan, kita tambah prasyaratnya jika C sama dengan 1. Sama dengan bisa kita tuliskan begini, formulanya 2 kali, atau bisa kita klikkan di Eugen Boolean tadi ya. Kita klik, maksudnya bisa kita buat sama dengannya, bisa kita ketik manual atau kita pilih di sini. Sama dengan 1, kita klik. Maksud operasinya ini bagaimana? Mari kita cek soal baru. Jika ini benar, otomatis tidak muncul. Kenapa? Karena syaratnya selain kuncinya benar, harus C-nya sama dengan 1. C-nya sama dengan 1, baru muncul. Kita klik soal baru. Jika kita jawab, meskipun benar, responnya tidak muncul. Respon akan muncul ketika ceknya ini kita tambahi. Klik. Nah, selanjutnya, bagaimana membuat respon yang salah itu muncul? Caranya kita klik di respon yang kita tulis dulu ya, kita ketikkan dulu. Respon salah, kita ketikkan dulu teksnya. Kita ketik teman-teman. Maaf, jawabanmu kurang tepat. Kemudian kita oke. Kita klik di sini move. Kita letakkan dikunci, kuncinya kita buka. Kita letakkan di sini dikunci. Kalau salah warnanya apa ya? Merah ya, merah. Oke, sekarang kapan jawaban respon ini muncul? Ya, berarti harus C-nya sama dengan 1. Kita klik di objek properties. Kondisinya muncul jika, kalau salah itu kondisinya muncul jika jawabannya yang pertama, jawabannya tidak sama dengan kunci, tidak sama dengan, kita cari tandanya, tidak sama dengan mana ya? Tidak sama dengan kunci, hanya kita cek belum ketemu mana, tidak sama dengan kunci. Ini dia, tidak sama dengan kuncinya B, dan akan muncul jika tombol ceknya kita buka, kita klik, dan jika C-nya sama dengan 1. Mari kita cek soal baru. Benar atau salah? Kalau posisinya di sini, kita cek. Oh maaf, jawabanmu kurang tepat. Kita coba soal baru. Bagaimana kalau kita letakkan di sini? Siswa akan cek. Oh, jawabanmu benar. Bagaimana jika jawabannya di sini? Cek, jawabanmu salah. Applet kita sudah selesai. Selanjutnya, langkah terakhir akan kita simpan.
Supaya ketika disimpan ini dapur di sebelah kiri tidak kelihatan, kita klik. Karena akan kita tampilkan ke GeoGebra Classroom, itu idealnya kita buat ukuran 6 kali 6 satuan kali 6 satuan. 6 satuan berarti kita minimize, kita kecilkan. Oke, kalau sudah kita simpan file, kita simpan di mana, kita ingat-ingat. Kita simpan di di GeoGebra. Kita beri nama, betul ya, refleksi. Kita beri nama refleksi sumbu Y. Kalau sudah kita save, berarti applet kita sudah selesai.